Intinya Bambang Tri menceritakan kronologi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Oke. Saya kan nggak percaya. Oke, Mas Bambang, saya nggak percaya. Mungkin juga banyak pemirsa yang nggak percaya. Berani nggak saya sumpah Quran? Pak Mangtri waktu itu ada tantang seperti itu. Nah, di dalam hati itu sebenarnya saya nggak mungkin berani nih orang itu. Ternyata berani. Akhirnya saya ambilkan Al-Quran. Oke. Nah, begitu Al-Quran di tangan saya, masih saya tanya lagi, Mas Bambang, ini kan nggak live, nanti bisa saya potong, nggak usah malu, karena ini urusannya dunia akhirat. Kalau memang nggak yakin, saya batalkan. Dan waktu itu Bambang Tri bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Di atas Al-Quran. Di atas Al-Quran. Dan itu yang kemudian dianggap melanggar menodai agama. Iya. Oke. Dan yang nuntun saya. Apabila yang saya tulis di dalam buku yang saya katakan ini bohong, saya, anak istri saya dilaknat, diazab sama Allah, gitu Bambang Tri. Tapi kalau ternyata yang saya tulis ini benar, maka kalian semua yang menggilakan saya, kalian semua celaka. Itu aja sih mubalahnya. Maka ditangkaplah saya. Dan juga Bambang Tri waktu itu juga ditangkap. Betul. Nah, oke, jadi 3 pasal intinya. Oke, proses berjalan, ada satu pengacara datang ke saya, Mas Ahmad Uzinuddin dan beberapa teman. Gus Nur, ada kabar, tidak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat Gus Nur. Besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju urin, diborgol mungkin, dibawa naik ke lantai ke atas. Nah, kalau besok Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Oh, oke. Kan? Dalam status tersangka ini ya? Iya, sudah ditahan saya. Oke. Dan saya jawab, saya lebih baik di penjara daripada saya minta maaf. Bukan berarti saya sombong, tapi saya belum terbukti bersalah. Nanti kalau saya terbukti bersalah di pengadilan, pengadilan memutuskan salah, baru saya minta maaf. Minta maaf itu kecil. Jadi akhirnya saya milih di penjara, Mas Saiman. Penyidikan selesai, pelimpahan ya, P21 ya. Dari Bareskrim saya dibawa ke Semarang, dilimpahkan di sana. Ditahan di Polda Jateng. Diisolasi di satu kamar yang tidak boleh ada napi lain masuk. Di gembok 1, ada lagi pintu digembok 1. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri, tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya, saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Ini kan nonton ini, insya Allah nonton semua nih, Polda Jateng ini, saya bentur-benturkan. Akhirnya datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan? Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Ya, waktu itu dibantah sama Kabid Humas Polda waktu itu ya, tapi sudah kita lawan terus di media. Nah, jadi intinya gitu, Mas Aiman, saya sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu, kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini Bang, saya nggak bisa begini karena nendang orang nanti. Jadi 2,5 kali 2,5 meter. Ya kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, Total 11 orang berarti, kan 9 plus Anda dan Bambang Tri. Iya, nah disitulah saya baru merasa bahwa inilah kriminalisasi hukum yang saya rasakan. Di situ, di titik itu saya baru merasakan. Sholat nggak normal, selonjor nggak bisa. Ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya protes untuk dipindah di ruangan yang agak luas lagi. Oke, dan saya dipindah. Lalu tidak lama kemudian saya dipindah lagi ke Makobrimob Surakarta untuk menjalani proses sidang.